Halo semua, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Tri Supri Jadiliu dengan NIM C1B019080 dari kelas manajemen R003. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tugas perpajakan mengenai hutang pajak dan penagihan pajak. Langsung saja kita ke materi yang pertama, yaitu mengenai timbulnya hutang pajak. Dalam hukum pajak dikenal adanya dua ajaran yang mengatur tentang timbulnya hutang pajak, yaitu ajaran formil dan ajaran material. Ajaran formil adalah hutang pajak timbul karena dikeluarkannya surat ketetapan pajak oleh Fiskus, sehingga jika belum ada surat ketetapan pajak maka berarti belum timbul hutang pajak. Ajaran ini ditetapkan pada Official Assessment System. Yang kedua, ajaran material. Hutang pajak timbul karena berlakunya undang-undang tanpa diperlukan suatu perbuatan manusia, asal dipenuhi syarat adanya suatu tes stand. Tes stand ditentukan sendiri di dalam undang-undang pajak yang bersangkutan, terdiri dari keadaan, perbuatan, atau peristiwa tertentu yang harus dikenakan pajak. Surat ketetapan pajak dalam ajaran ini tidak menimbulkan hutang pajak, hanya untuk memberitahukan dan menetapkan besarnya hutang pajak. Selanjutnya mengenai penagihan pajak dengan surat pajak. Dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000, pelaksanaan penagihan pajak dengan surat paksa perlu diketahui dan dipahami beberapa pengertian yang ditetapkan dalam undang-undang. Antara lain ada penanggung pajak, penagihan pajak, biaya penagihan pajak, surat paksa, jurusita pajak, penyitaan, lelang, pencegahan pencekalan, dan yang terakhir penyanderaan. Penanggung pajak. Penanggung pajak adalah orang pribadi atau badan yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan kewajiban pajak menurut peraturan perundang-undangan pajak. Yang kedua, penagihan pajak adalah serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi hutang pajak dan biaya penagihan pajak dengan cara menegur atau memperingatkan atau memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, penyanderaan, menjual barang yang disita. Selanjutnya, biaya penagihan pajak adalah biaya pelaksanaan surat paksa, surat perintah penyitaan, pengumuman lelang, pembatalan lelang, jasa penilai, dan lain-lain sehubungan dengan penagihan pajak. Selanjutnya ada surat paksa, adalah surat perintah membayar hutang pajak dan biaya penagihan pajak, dan memiliki kekuatan ekstutorial dan kedudukan yang sama dengan putusan hakim pengadilan yang punya kekuatan hukum tetap. Selanjutnya, jurusita pajak adalah pelaksana tindakan penagihan pajak yang meliputi penagihan seketika dan sekaligus, pemberitahuan surat paksa, penyitaan, dan penyanderaan. Yang selanjutnya, penyitaan adalah tindakan jurusita pajak untuk menguasai barang, penanggungan pajak, guna dijadikan jaminan untuk melunasi hutang pajak menurut peraturan perundang-undangan pajak. Selanjutnya ada lelang. Lelang adalah setiap penjualan barang di muka umum dengan cara penawaran harga secara lisan dan atau tertulis melalui usaha pengumpulan peminat atau calon pembeli. Selanjutnya ada pencegahan atau pencekalan, adalah larangan yang bersifat sementara terhadap penanggung pajak tertentu untuk keluarga dari wilayah Republik Indonesia berdasarkan alasan tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan. Yang terakhir ada penyanderaan. Penyanderaan adalah pengekangan sementara waktu kebebasan penanggung pajak dengan menetapkannya di tempat tertentu. Selanjutnya ada mekanisme penagihan pajak. Mekanisme penagihan pajak terdiri dari 6 langkah. Yang pertama, hari setelah jatuh tempo, bila hutang pajak tidak dilunasi, maka akan diterbitkan surat teguran kepada wajib pajak. Yang kedua,
21 hari setelah diterbitkan surat teguran masih belum melunasi hutang, maka diterbitkan surat paksa. Yang ketiga, setelah 2 kali 24 jam surat teguran terbit belum lunas, maka diterbitkan surat perintah pelaksanaan penyitaan. Yang keempat, 14 hari setelah dilakukan tagihan dengan surat paksa belum lunas, maka diterbitkan surat perintah untuk mengumumkan tentang pelelangan surat umum. Yang kelima, 14 hari setelah pengumuman belum lunas, maka dikenakan sanksi berupa tindakan pelelangan di muka umum. Yang keenam, bagi penunggak pajak lebih dari 100 juta yang belum melunasi hutang pajak karena hasil lelang lebih kecil dari hutang pajak, maka dapat dikenakan sanksi penjara kurungan selama 6 bulan dan dapat diperpanjang lagi selama 6 bulan. Penyanderaan tidak mengakibatkan hapusnya hutang pajak dan terhentinya pelaksanaan penagihan. Yang terakhir, materi kita mengenai hapusnya hutang pajak. Hapusnya hutang pajak dapat terjadi karena ada 6. Yang pertama, pembayaran, kompensasi atau restitusi. Selanjutnya ada kadaluarsa. Selanjutnya ada pembebasan atau penghapusan, penundaan penagihan, dan terakhir ada pengecualian. Yang pertama, pembayaran. Hutang pajak akan dihapus apabila wajib pajak telah membayar hutang pajaknya. Dalam pembayaran pajak harus dilakukan dalam bentuk penyetoran uang ke tempat-tempat yang telah ditunjukkan oleh Menteri Keuangan dan bukan dalam bentuk barang. Yang kedua, kompensasi atau restitusi. Hutang pajak dapat dihapus apabila telah dilakukan kompensasi pembayaran antara kelebihan pembayaran pajak tahun sebelumnya dengan hutang pajak. Yang ketiga, kadaluarsa. Hutang pajak akan dihapus apabila telah habis masa penagihannya atau 10 tahun setelah SK PKB terbit. Selanjutnya ada pembebasan dan penghapusan. Wajib pajak yang menunggak pajak setelah dilakukan penelitian telah meninggal atau pilot dan tidak memiliki ahli waris dapat diusulkan untuk dihapus hutang pajaknya. Atau yang bersangkutan mengajukan keberatan pajak ke Mahkamah Pengadilan Pajak tentang besarnya pajak terhutang yang harus dibayar. Yang selanjutnya ada penundaan penagihan, yaitu setelah diterbitkan surat keputusan penundaan penagihan, berarti berakhir pula hutang pajak meskipun sementara waktu. Yang terakhir, pengecualian. Pengecualian di sini karena undang-undang sudah sejak semula sudah mengecualikan baik yang berkaitan dengan subjek maupun objek pajak. Subjek pajak yang atau PPh yang dikecualikan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000, yaitu Badan Perwakilan Negara Asing, pejabat negara asing, organisasi internasional, pejabat perwakilan organisasi internasional, objek pajak atau PPh yang dikecualikan, bantuan atau sumbangan atau hadiah, warisan, dan lain-lain. Karena dikecualikan tersebut, berarti berakhirnya hutang pajak karena pengecualian. Sekian materi dari saya pada kesempatan kali ini, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih.